Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Habis liburan panjang ya 2 minggu, tapi tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Hari ini sesuai dengan pertemuan terakhir yang telah Ibu sampaikan, Ibu telah memberikan lembar kegiatan praktikum beserta penugasan untuk memberi noda pada perhiasan perak. Apakah sudah dilaksanakan? Sudah duduk berkelompok ya? Dicek tolong teman kelompoknya ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir, bagus. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan beberapa minggu yang lalu sebelum kalian liburan. Kita masih di bab reaksi redoks. Dan pada hari ini kalian akan melaksanakan praktikum dengan tujuan mengaplikasikan konsep redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep redoks apa saja yang akan diaplikasikan? Konsep redoks yang telah Ibu berikan beberapa minggu yang lalu. Ada yang masih ingat konsep redoks apa saja yang telah kalian pelajari? Boleh buka-buka lagi. Maklum kan udah lupa ya. Konsep apa saja? Konsep redoks apa saja? Submateri apa saja yang telah Ibu berikan? Menentukan apa? Ya, Agus, apa saja? Iya, yang pertama itu konsep menentukan bilos, betul, atau bilangan oksidasi. Masih ingat? Atau masih lupa? Yang pertama konsep bilangan oksidasi. Konsep apa lagi yang sudah dipelajari oleh kalian setelah bilangan oksidasi? Ya, konsep reaksi redoks. Menentukan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Ada lagi konsep yang sudah dipelajari? Iya, betul sekali. Apa tadi? Oksidator dan reduktor. Jadi hari ini kita akan menerapkan ketiga konsep ini pada peristiwa yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa apa? Peristiwa yang terjadi pada perhiasan perak. Nah, sekarang kan lagi tren apa di antara kalian di masyarakat? Lagi tren batu aki tuh ya. Cuma saya Ibu nggak pakai. Lagi tren batu aki dengan batang menggunakan batang perak. Pernah nggak kalian mengamati kok batang perak punya saya makin lama makin kusam atau malah makin lama makin mengkilap? Nah, makin kusam ya. Nah, pernah nggak kalian melihat itu? Nah, jadi dalam perhiasan perak ada peristiwa pembentukan noda pada perhiasan perak. Kalau ada peristiwa pembentukan noda pasti ada cara untuk menghilangkannya. Kita akan pelajari itu hari ini. Kita akan menerapkan konsep reaksi redoks ini pada peristiwa penodaan pada perhiasan perak dan pada peristiwa pembersihan kembali perhiasan perak tersebut. Sebelum ke praktikum, biar kalian mengingat 3 konsep ini, Ibu punya persamaan reaksi. Siap-siap nanti yang bisa menjawab. Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 tambah H2. Itu langsung diserahkan di sini 2 HCl. Diminta kalian menentukan mana oksidator dan mana reduktornya. Jadi kalau tidak salah 1 minggu sebelum liburan menentukan mana oksidator dan mana reduktor dari persamaan reaksi yang ada di depan. Ayo ingat-ingat lagi, apa dulu yang harus ditentukan pertama? Apa dulu yang harus ditentukan pertama untuk menentukan oksidator dan reduktor? Iya, menentukan bilangan oksidasi. Siapa yang mau menentukan bilangan oksidasi di depan? Bilangan oksidasi dari Mg, dari H, dari Cl. Yang sebelah kiri dulu, yang sebelah kanan. Siapa? Acungkan tangannya. Ayo. Ya, nanti mau ke depan. Dari Mg dulu, yang lainnya lihat ya kalau anginnya ada yang tidak tepat, nanti langsung betulkan. Boleh. Kita tentukan dari kiri Mg.
dihiraukan. Karena mau dihiraukan ataupun tidak sama saja hasilnya. H-nya berapa? Cl-nya berapa? Ya betul ya, H-nya plus 1 ya, betul. Cl-nya berapa? Biar jumlahnya jadi berapa? Nah, biar jumlahnya jadi 0, Cl-nya itu bisa. Oke, yang sebelah kanan sekarang nanti MgCl2. Mg itu logam ya, logam golongan jumlahnya harus berapa? MgCl2 harus 0. Kalau Mg-nya plus 2, maka Cl2-nya negatif 2. Karena ada 2 buah, negatif 2-nya dibagi 2. Masih lupa. Ini negatif 1. Ya, betul. Betul ya? Oh, nanti jangan sampai boleh tepuk tangan. Ingatkan lagi Mg dia sendirian 0. HCl ini kan senyawa, mari kata itu jumlahnya harus 0. Mau H mau Cl2 yang ditentukan sama saja, ini ada di ketentuan. Hanya plus 1 biar jadi 0, Cl-nya min 1. MgCl2 juga sama, jumlahnya harus 0. Kita tentukan dulu yang logam magnesium golongan 2A plus 2. Biar jadi 0, maka Cl2-nya itu min 2. Karena ada 2 buah dibagi 2, min 1. H2 meskipun berdua dia unsur, bilognya sama dengan 0. Ini baru menentukan bilog. Sekarang menentukan perubahannya. Kasih tanda atom yang sama di ruas kiri dengan yang sama di ruas kanan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian kalau yang naik namanya oksidasi, yang turun namanya reduksi. Siapa yang mau memberi tanda perubahannya? Cum. Yang mau memberi tanda perubahannya? Ridwan, siapa Pak? Boleh. Kalau dia nggak boleh. Jadi atom yang sama, Mg harus ke Mg lagi, tapi yang berubah. Selain Mg ada lagi yang berubah? Betul? Betul. Tepuk tangan buat teman-teman. Kenapa dia oksidasi? Karena naik dari 0 menjadi plus 2, naik berarti dia oksidasi. Kenapa yang ini reduksi? Karena dia mengalami turun dari plus 1 menjadi 0. Yang terakhir, oksidator dan reduktornya zat apa? Silahkan yang mau menentukan. Oksidatornya mana? Reduktornya mana? Ingat kemarin kata ibu, eksekutor, orang yang mengeksekusi orang lain, tapi dianya tidak mati, dia mengalami kebalikannya, yaitu hidup. Sekarang sama, oksidator berarti zat yang mereduksi zat lain, dia mengalami apa? Oksidasi. Kebalikannya, kalau reduktor yang mengalami oksidasi. Ayo yang ke depan menentukan oksidatornya mana, reduktornya mana. Ayo, siapa mau ke depan? Siapa mau ke depan, Cung? Ayo, Pak, boleh. Oksidator, zat yang mengoksidasi zat lain. Reduktornya betul sekali. Cuma di sini nggak usah pakai, lihat tekan sini nggak usah pakai angka berat ya. Jadi yang kalian lakukan tentukan bilog, mana yang naik, mana yang turun, oksidatornya mana, reduktornya mana. Kita akan melakukan itu pada hari ini pada 2 peristiwa dalam kehidupan. Yang pertama, pembentukan noda pada perhiasan perak. Yang kedua, penghilangan
nodanya. Nah, sekarang kita ke praktikumnya. Dilihat lembar kegiatan praktikum masing-masing. Yang praktikum pertama yang pembentukan noda kalian sudah lakukan di rumah, jadi yang sekarang tidak dilakukan lagi. Langsung ke yang halaman 2, menghilangkan noda hitam. Ada semua menghilangkan noda hitam? Ada? Ada? Nanti alatnya diambil yang kelompok 1 baki sebelah sana. Kemudian bahannya ini pakai bersama-sama. Bahannya hanya ada 2 macam. Kita menggunakan soda kue dengan aluminium foil. Langkahnya sudah jelas di lembar kegiatan praktikum. Ibu jelaskan sedikit garis besarnya. Nanti kamu didihkan air sebanyak 50 ml. Airnya diambil dari keran belakang. Kemudian setelah mendidih, nanti dimasukkan 1 spatula soda kue. Kemudian diaduk. Setelah soda kuenya melarut, nanti apinya dimatikan sampai suhu 70 derajat Celcius saja. Setelah melarut, nanti kamu masukkan aluminium foil. Tapi aluminium foil ini harus dibentuk sesuai dengan dasar gelas kimia. Jadi sebelum mendidihkan, lebih baik dicitak dulu aluminium foilnya. Ada 2 permukaan aluminium, ada yang bagian mengkilat, ada yang bagian tidak mengkilat. Yang menghadap ke bawah itu yang mengkilat. Nanti yang berkenaan dengan perhiasan perak langsung yang tidak mengkilatnya. Nanti setelah terpasang di gelas kimia, udah ada air, udah ada soda kue, udah ada aluminium foil, masukkan perhiasan peraknya. Kemudian nanti diamati setiap 3 menit pakai pinset diambil. Kalau misalkan nodanya masih menempel, boleh pakai bantuan tisu, nodanya dibersihkan. Kalau 3 menit pertama belum bersih, masukin lagi, bersihkan lagi. Sampai 3 kali pembersihan belum bersih, boleh dibersihkan lagi, tapi airnya harus dipanaskan terlebih dahulu. Nanti jelas di sini ya, boleh sambil bertanya sama ibu, nanti ibu keliling akan memberikan penilaian pada produk kerja praktikum kalian. Kemudian nanti semua pertanyaan diisi. Waktu untuk praktikumnya sekitar 30 menit. Setelah praktikum kita ada presentasi dulu sederhana 15 menit. Yang presentasi kelompok yang paling kinclong perhiasan peraknya. Nanti dapat bonus kelompok yang paling mengkilap perhiasan peraknya. Setelah praktek, alat dicuci kembali, simpan ke depan, jas labnya kembali dirapikan, disimpan ke lemari. Kemudian meja dan kursinya dirapikan kembali. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan wakil kelompok ambil peralatannya. Satu panja. Hati-hati kalau pakai harus mengganti ya. Dibaca lembar kegiatan praktikumnya biar jelas. Bahan-bahannya duluan. Cetak dulu supaya tidak jelas. Aluminium foilnya sesuai dengan dasar gelas ini gelas yang nyetaknya kelompok warna, jadi kelompok yang lain bisa ngisi gelas kimia dengan air biar cepat dididihkan. Waktunya hanya 30 menit untuk praktek. Boleh yang ambil yang duluan, duluan. Nah, kalau yang udah ambil air, ininya mana? Itu bensinnya di kelompok namun bensin di sana. Lumayan waktunya lama kan? Ya berarti nanti kan dimatikan keluarkan gelasnya. Nanti ambil sipuna di atas
Sekarang kita butuhnya 65 derajat, berarti dilebihin sedikit suhunya. Turun. Kan kita mengamati ya, kan Setuju Pak. Ayo saya keduruk. Oke. Lihat angkat. Patip kita Sudah puas. Sudah gue. Ibu puas. Sudah gue. Kepada mana lama? masukin dulu aluminium foilnya dan pakai soda kue. Mau pakai baru sekarang akhirnya dimatikan. Masukkan peraknya, silakan. Diamati ya, boleh diangkat, diamati apa yang terjadi, apakah nodanya terbang atau bagaimana. Nanti setiap 3 menit diambil, ibu pinjam pinsetnya. Nanti boleh dibantu. Ya. Setiap 3 menit ambil pakai tisu sampai menghilang. Berarti tunggu nih, Bodi. Bod. Tunggu nih, Bod.
Rino. Motor ini. Kalau balik. Semuanya mata satu Setelah 3 menit jadi terlihat ada roda di perak. terus coba ambil sampai 40 Sampai rodanya Bu, ini udah nggak 75 lagi Bu, diganti lagi kan? di bawah 40. Kalau udah di bawah 40, nah ganti dengan air baru yang suhu 65. Ini ancam, berarti iya kan ya? Masih kayak bisa. Mana pinset ya? Bukan lah. 14 ih 14 Kayak apa? Kayak naon? Ya, diganti baru lagi. Dibilang lagi kalau masih belum kuat. Ganti lagi. 15 menit lagi ya, tadi ya. 15 menit itu beres-beres alat dulu. Sampai bisa ngaca ya. Nanti buat presentasi ya. Wakilnya 1 orang aja yang presentasi di depan. Isi sampai selesai. Sampai nah, yang beres. Oh, boleh. Guntingnya tadi di mana? Ini
Yang sudah selesai lomba kegiatan praktik Oh iya cina. Tus mertus bener. Apa pelatih dulu? Jadi bukan rebus. tapi yang kelompok kalian Nih, udah cukup aja nih. Iya lah, Udah, jatnya aja yang berarti yang mulai dirapikan lagi alatnya. Kelompok mana kira-kira yang akan menceritakan hasil prakteknya di depan? Kelompok siapa yang merasa peraknya paling mengkilap di kelas ini? Yang merasa paling mengkilap dulu ke depan, perwakilan. Siapa? Nanti ada nilai tambahan. Siapa yang mau ke depan? Nanti dapat nilai ya peraknya paling mengkilap. Kalau yang ya, Sania ya, ada depan. Setelah saya mengamati perak ini yang asalnya warnanya tidak terlalu mengkilap dan setelah air dididihkan 75 derajat Celcius dan ditambah suhu kue air menjadi putih. Lalu setelah 3 menit yang pertama masih terlihat noda di perak. 3 menit yang kedua sudah cukup mengkilap. Lalu air diganti dengan suhu 65 derajat Celcius dan dimasukkan lagi soda kue. Warna air tidak terlalu putih. Perak dimasukkan setelah 3 menit, perak menjadi makin mengkilap. Berapa
bersihkan 3 kali 3 menit. Coba diperlihatkan pada teman-temannya cincin peraknya. Coba diperlihatkan. Betulkah paling mengkilap di kelas ini? Ya makanya harus berani yang lebih mengkilapnya. Iya, dari saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat pemenangnya. Apakah ada yang lebih mengkilap dari kelompok satunya? Kalau ke depan ya tidak lebih mengkilap. Siapa yang mau berani ke depan? Menurut kami kelompok 1, kalau kami adalah benda yang paling mengkilat setelah dibersihkan selama 2 kali 3 menit 2 kali 2 kali 3 menit. Ini hasilnya. Ini katanya Udah dihenti ya. setuju? Kalian katanya Kak, diperlihatkan ke teman-teman. Kalau setuju dari kelompok B ya, nilai tambahannya. Udah ada penantangnya. Bawa sini kalungnya. Ini kelihatan. Coba. Benda ini menurut rekan-rekan saya yaitu kelompok 3, benda ini yang paling kilap. Ini cukup 2 kali dalam 3 menit, 2 kali 3 menit, dan hasilnya seperti baru lagi. Ya, coba bandingkan, tolong bandingkan, bandingkan penilaian yang mana yang lebih mengkilap. Selain kelompok Fatma dan Aji yang setuju perhiasan punya Fatma yang mengkilap, angkat tangan. Selain kelompok Fatma dan Aji. Yang setuju kelompok Aji? Yang ngacu apa? Absen? Yang setuju, ulangi. Yang setuju kalungnya Aji. Tuh. Yang kalungnya Fatma. Oke. Tepuk tangan buat artinya bukan kelompok yang selain kelompok aja bukan artinya tidak bagus, tetapi mungkin waktu pembersihannya yang kurang lama. Kalian bisa melanjutkan membersihkan di rumah karena ini alat dan bahannya sederhana. Boleh pakai gelas minum biasa untuk menggantikan gelas kimia, pakai kompor. Kalau nggak ada aluminium foil, pakai panci aluminium juga bisa. Jadi yang dilakukan hari ini bisa dilakukan di rumah. Kalau di toko perak membersihkan batang perak atau perhiasan perak itu cukup mahal, Rp15.000 per perhiasan. Nah sekarang bayangkan kamu punya ilmu untuk membersihkan perhiasan perak, berarti nanti keluar dari sini nih selain jadi arsitek bisa juga mengambil bisa perusahaan pembersih perhiasan perak. Bisa aja kan ya? Iya bagus. Nah setelah tadi melakukan yang paling bersih, selanjutnya coba kira-kira untuk kegiatan pembelajaran hari ini kesimpulannya apa? Jadi setelah kalian melakukan praktek pembersihan perak hari ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan?
menyampaikan pendapatnya tentang kesimpulannya apa hari ini? Kira-kira kesimpulannya apa? Kalau kesimpulan itu ingat tujuan. Tadi tujuan pembelajarannya mengaplikasikan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira kesimpulannya untuk menjawab tujuan pembelajaran bagaimana? Yuk, siapa yang mau mencoba membuat kesimpulannya, Cu? Tulis mana, Cu? Kira-kira kesimpulannya apa ya? Coba. Wan. Tiap kelompok harus menyampaikan pendapatnya. Kira-kira kesimpulannya pada hari ini apa? Atau kelompok yang belum ke depan tadi harus menyampaikan kesimpulannya. Tadi kan baru kelompok Aji, Fatma, dan Sania. Tadi sisa 4 kelompok lagi. Nah, silahkan diskusikan dengan temannya. Kira-kira kesimpulannya apa? Yang sudah siap? Kelompok mana? Kelompok mana yang sudah siap menyampaikan kesimpulannya? Kelompok Agus mau mencoba? Kelompok ya, silakan. Budi, bagaimana kesimpulannya? Noda dalam perak dapat menghilang dengan suhu 65 derajat sampai 20 derajat dengan menambahkan soda kue. Menurut Budi, noda pada perhiasan perak dapat hilang katanya pada suhu 60 sampai 70 derajat dengan menggunakan soda kue. Kira-kira sudah berupa kesimpulan yang tepat atau belum? Masih belum ya? Kalau yang namanya kesimpulan biasanya teori. Teori yang diambil dari gejala-gejala yang muncul saat praktikum. Ayo belajar membuat kesimpulan. Itu tahu siap buat kesimpulan susah. Agus silakan. Menurut kelompok kami, kesimpulan dari hasil praktek tersebut penerapan konsep reaksi redoks dapat dimanfaatkan sebagai dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan cara membersihkan perhiasan perak tersebut dari asalnya yang kotor menjadi bersih. Jadi konsep reaksi redoks itu dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Iya, bagus sekali. Jawab tujuan. Katanya konsep reaksi redoks dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Untuk membersihkan perhiasan. nah, tapi ada sedikit yang harus dilengkapi, bukan pada pembersihannya aja, tetapi pada apa tadi kata Ibu? Selain pada proses pembersihannya, sebelum proses pembersihan pada penodaan. Jadi konsep redoks kesimpulannya dapat diterapkan dalam apa tadi? Kehidupan ya. Kehidupan yaitu yang pertama apa? Proses penodaan perhiasan perak. Bagaimana proses penodaan perhiasan perak? Reaksi redoks yang terjadi di sana? Reaksi antara apa dengan apa proses penodaan perak itu? Antara perak Ag dengan nodanya itu apa? H2S menjadi nodanya Ag2S H2, koefisiennya 2. Kemudian yang kedua ada proses pembersihan noda pada perak. Bagaimana proses pembersihan noda pada perak? Nah, Ag2S-nya dibersihkan dengan aluminium dan H2O dengan air tadi kan. Menghasilkan apa? Perak kembali murni, peraknya sendirian tambah AlOH 3 kali tambah H2S. Koefisien reaksinya ini 3. Yang ini 6. Kemudian udah AL-nya? 2. AL-nya ini 2. Itu Bu. AL ini 2. Dua-duanya. Kemudian 3H2S. 3H2S. Ini dapat diterapkan pada 2 peristiwa ini. Dan masing-masing peristiwa ini ditentukan bilangan oksidasinya, kemudian ditentukan mana oksidasi, mana reduksi, mana yang mengalami oksidator, mana yang mengalami reduktor. Dilengkapi lembar kegiatan praktikumnya. Kalau sudah selesai, nanti jas labnya dilipat kembali yang rapi, kemudian simpan kembali di lemari. Lembar kegiatan praktikumnya dikumpulkan. Silakan dilengkapi dulu lembar kegiatan praktikumnya. Masih ada waktu 15 menit.
Minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, kita bertemu lagi di bab yang berbeda. Ada tugas portofolio yang harus dicari oleh masing-masing tugas individu di rumah. Tolong ditulis tugasnya. Kalian mencari tentang tata nama senyawa organik, dan anorganik sederhana. Seperti biasa, boleh di print atau boleh ditulis portofolio. Tata nama senyawa organik dan anorganik sederhana. Tata nama senyawa organik dan anorganik sederhana. Ya, slabnya dirapikan lagi ya. Anak perempuannya bantu merapikan. Sebelum rapi itu barisan. Belakangnya rapi ke mejanya. Yang terakhir ya, jalan dulu silakan pulang. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Doa dalam hati mulai. Salam.